Dan kalau memasuki kamarnya, kamarnya juga sudah tua. Ada banyak perabotnya yang tidak diganti begitu, tidak mengalami renovasi. Waktu membangun tempat ini semua indah, bagus. Sampai hari ini saudara kalau luar lihat landscape-nya, semua eksteriornya tuh bagus sekali. Tapi interior kamarnya itu harus mengalami sebuah perubahan gitu. Hotel ini lebih lama dibandingin hotel di seberang Sinabung. Tapi hotel Sinabung lebih lama lagi dibandingin hotel Mickey Holiday. Gitu. Ya. Semua orang bisa membangun hotel dengan kemegahan yang luar biasa, tetapi dimakan waktu semua berubah menjadi pudar. Begitulah pernikahan. Kalau saudara tidak sengaja merawat, memupuk, memperbaiki, mengisi pernikahan itu, maka pernikahan itu bisa menjadi hambar, bisa menjadi bosan. Dan kalau pernikahan menjadi hambar, maka kita sia-sia bicara soal seks di dalam pernikahan. Karena seks itu bukan hal yang utama. Ya. Ada banyak di dalam pernikahan yang harus diperbaiki. Saudara, pernikahan itu seperti orang menabung. Kalau saudara menarik terus tabungan saudara, saudara tidak pernah isi. Pertanyaan saya, tabungan saudara habis apa enggak? Sama, pernikahan saudara, saudara enggak tahu bagaimana caranya mengisi tabungan itu. Saudara terus narik. Cara menarik yang paling cepat adalah lewat konflik. Sering konflik, sering saling mendiamkan. Itu membuat kita pada akhirnya jadi kering, jadi empty, habis dalam pernikahan kita sudah enggak ada lagi. Percuma bicara soal seks. Kenapa? Karena setiap saudara menuntut pasangan saudara melakukan hubungan seks, tidak lagi ada keindahan. Padahal seks itu adalah rekreasi. Bukan hanya untuk menghasilkan keturunan, tapi itu merupakan sebuah rekreasi yang bisa membuat urat saraf di dalam tubuh kita menjadi, lawannya tegang itu apa? Relax. Makanya tadi ada yang bilang sama saya begini, berantem sama istri itu Pak, sangat melelahkan sekali. Saya pikir itu bukan statement hanya pria, perempuan juga gitu. Berantem dengan suami itu adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Betul nggak? Nah itu yang gak pernah dibayangkan bahwa di dalam pernikahan itu ada masalah-masalah seperti begitu. Kita itu gak pandai berkomunikasi secara jujur. Kita berpikir komunikasi itu hanya soal mana yang keras, itu yang menang. Gak ada yang bicara win-win solution tuh gak ada. Orang dewasa itu kan punya kemampuan untuk mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Saya harus mengalah dengan anak saya yang kecil, yang belum mengerti, yang meminta. Pokoknya papa aku harus minta permen. Kalau enggak, papa enggak kasih, papa jahat, papa pelit. Apakah saya harus enggak mau kalah dengan dia dan saya perang urat saraf dengan dia? Yang ada juga saya mencari cara memeluk dia. Terus saya tanya, gimana sih kok kakak pengen sekali permen, boleh gak cerita sama papa? Wah dia mulai cerita, karena permen itu gini-gini. Oh iya. Oke deh papa setuju deh, mau beliin deh buat kakak. Tapi gak malam ini, besok ya. Kan kakak minta 1, besok papa kasih 2. Saya tanya, apakah orang tua kalah dalam hal ini? Itu kemampuan berkomunikasi. Kita itu yang terjadi kalau kita sudah merasa pasangan kita tidak sesuai dengan kita, apalagi dengan latar belakang Pantai Kosta. Maaf ya, saya perlu garis bawahi, latar belakang Pantai Kosta. Kalau sudah pendapat itu berbeda, itu dicap orang itu apa? Pemberontak. Ada setan di dalam diri dia. Ada roh Yudas di dalam diri dia. Loh, padahal di koramil itu ditulis berbeda itu indah.
Kok lebih hebat di Koramil daripada gereja? Waktu saya khotbah di Metodis di Medan, saya bilang sama mereka, saya cemburu loh. Karena gereja ini tidak bisa menyatukan antara non-pri seperti kita dengan pribumi. Karena waktu saya di Rantau Prapat berkhotbah di gereja Metodis di Rantau Prapat, itu gereja Metodis isinya semua orang Batak. Tapi sekarang di sini saya berkhotbah isinya orang Chinese semuanya. Eporusnya satu, bisopnya satu. Tapi gereja itu bisa berpecah. Tapi satu hari saya datang di sebuah tempat di mana orang Batak sama orang Cina bisa bersatu di meja judi. Dahsyat itu roh yang bekerja di meja judi. Bisa menyatukan dua suku, Chinese dengan orang Batak. Saya nggak tahu roh apa yang bekerja di meja judi itu. Bisa menyatukan. Loh, jujur loh, benar nggak saudara? Di gereja kita nggak boleh berbeda. Padahal perbedaan itu sebuah keniscayaan. Saudara menikah kan dengan beda jenis. Disebut apa? Lawan. Namanya saudara menikah dengan lawan, berarti apa? Nggak sama kan? Nggak heran istri saudara lawan saudara, suami lawan istri. Ada yang tanya sama saya, Pak, saya nggak ngerasa bahwa dia jodoh saya, sebab setiap saya bicara begini dia selalu jadi oposisi, Pak. Apa ya di sini ya? Yang mau saya beri contoh apa ya? Nah ini aja deh, saya punya alat inhaler ini nih. Ini sama nggak? Saya tanya. Bentuknya sama nggak? Karena tidak sama inilah mereka jadi sejodoh. Bisa masuk. Jadi sejodoh itu tidak boleh sama, harus berbeda. Suami dengan istri kan berbeda. Kalau sama, seperti punya suami, itu namanya main anggar. Jeruk makan jeruk. Bisa nangkap nggak maksud saya? Lawan, berbeda. Jadi saudara jangan marah kalau suami saudara tidak setuju dengan saudara, istri saudara tidak setuju dengan Anda. Jangan dibilang dia ada setan. Kau tidak tunduk sama suamimu ya. Saya melihat ada roh Yudas dalam dirimu. Itu bukan masalah roh Yudas. Contoh misalnya seperti perjinan. Berapa banyak gereja kalau ada laki-laki berselingkuh, perempuan berselingkuh, didoakan. Betul nggak? Doanya namanya apa? Kelepasan. Sampai keluar. Wah puji Tuhan Pak Andreas. Pak Sembiring Meliala ini Pak didoakan Pak. Dia muntah-muntah sampai yang paling berminyak. Itu saya tahu itu roh jina Pak. Saudara yakin bahwa roh jinanya sudah dikeluarkan? 3 bulan kemudian dia kambuh lagi loh. Didoakan sama orang yang lebih sakti. Kali ini pendoanya mengatakan, wah dahsyat Pak, memang kemarin tuh belum tuntas. Sekarang tuntas, dari mana kau tahu? Dia berak-berak Pak. Dan beraknya itu gak biasa Pak, keluar semacam kayak jarum-jarum begitu Pak. Itu ada setannya, ada rohnya Pak. Saudara jamin, dia berhenti dari perzinahan. Didoain lagi sama pendeta besar. Tahu pendeta besar? Beratnya 130 kilo, besar itu pendeta. Dan kali ini saudara tandanya lebih dahsyat. Muntah ber. Bukan hanya muntah atau bera-bera, sekaligus muntah ber. Dan pendoa ini mengatakan, wah ini benar Pak, ini terakhir kali, dahsyat Pak. Ini semua setannya menguasai dia Pak, abis Pak, dia udah bebas. Dinyanyiin, sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya anak domba. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Wah! Dia betul-betul sudah bebas. Saudara percaya dia bebas? Balik lagi. Kenapa? Karena Galatia 5 bilang ayat 17 mulai. Perbuatan daging sudah nyata.
Ternyata perjinan itu bukan masalah roh, tapi masalah apa? Daging kita. Enggak sekalian saudara yang sakit gula makan durian, dia enggak bisa Pak menyangkal diri makan durian. Dia ada roh durian Pak. Didoakan muntah-muntah baunya durian, padahal dia enggak makan durian loh Pak. Tapi keluar bau durian. Saudara mau dibohongin. Orang yang bukan Kristen sakit yang parah, penyintas kanker saja gitu. Begitu dia sembuh, dia punya pantangan, dia nggak boleh makan yang bakar-bakaran. Bisa loh bertahun-tahun dia nggak makan bakar-bakaran. Padahal dia nggak penuh Roh Kudus, dia nggak pernah karena dia bukan orang Kristen. Kenapa dia bisa? Karena dia menyangkal diri. Orang Kristen ini loh, ininya nggak dijaga. Bilang pada sebelah. Ngerti nggak? Bukan karena roh jahat, tetapi karena apa? Andanya yang nggak sayang pada diri Anda. Jadi perselingkuhan ini bukan masalah roh jahat, bukan roh dari Gunung Sinabung, bukan kutuk dari nenek moyang. Ada yang bilang kan, sakit gula itu adalah warisan dari orang tua. Penyakit gula itu bukan genetika, saudara. Yang diwariskan sama orang tua itu bukan genetiknya, tapi apa? Mangkoknya. Cara dia makan, itu saudara lihat. Orang Jawa kalau makan coba lihat, begini kan. Orang kita di Sumatera Utara ini kalau makan, kayak eskavator. Bilang pada sebelahnya, kayaknya saya tahu tuh orang. Bisa nangkap nggak maksud saya? Ya. Jadi itu masalah daging saudara. Nah sekarang masalahnya saudara nggak bisa nahan diri melihat perempuan cantik, pria tampan, saudara tergoda. Itu masalah daging, bukan masalah roh. Mesti bedakan saudara. Kalau Anda tidak menyangkal diri, nggak usah masalah zina. Penyakit itu akan datang dalam diri saudara. Tidak semua penyakit disebabkan karena dosa, tapi kebanyakan penyakit bisa disebabkan karena tidak mau menyangkal diri. Setuju nggak? Nyamuk gigit kita, nyamuk demam berdarah gigit kita. Harus tahu jam berapa tuh. Itu bukan karena dosa, karena saudara tidak hati-hati. Terus saudara tengking, dalam nama Yesus roh demam berdarah keluar. Ada pendeta yang tidak mau berobat. Karena dia berkata, kalau saya berobat berarti saya tidak punya iman. Kalau perlu, kalau begitu nanti kalau istri bapak melahirkan, jangan bawa ke rumah sakit, ke dokter. Bawa ke penderitaan Raha. Iya kalau dia ginekolog, dia obgyn, seperti ibu mertua saya, nggak ada masalah. Memang dia mengerti, memang dia sekolahnya di dalam soal bidang dunia persalinan, nggak ada masalah. Kenapa saudara sakit anti ke dokter, tapi kalau istri saudara melahirkan pergi ke dokter, mestinya kan pergi ke montir. Itu kalau mau apa namanya, mau jujur gitu ya, mau sportif gitu loh. Kita tuh punya iman yang aneh gitu loh. Paham ya? Saya nggak bisa bicara soal seks kalau saudara nggak bereskan tuh persoalan-persoalan kepahitan, sakit hati, perbedaan pendapat segala macam. Jadi kalau saudara di dalam konflik, di dalam pernikahan ada konflik, itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah cara saudara berkonflik. Sama seperti kemarin saya bilang. Kekhawatiran itu adalah bagian daripada hidup manusia. Seumur hidup manusia akan menghadapi kekhawatiran. Coba saya tanya sama Pak Yasona, ada kekhawatiran gak istri mau melahirkan? Ada. Kalau tiba-tiba anak itu mati di dalam janin, di dalam rahimnya, terus melahirkan istri tiba-tiba bleeding, terus meninggal dunia. Bisa terjadi kan? Ada kekhawatiran. Gak punya anak khawatir, punya anak khawatir. Nanti begitu anak besar, sekolah khawatir nggak? Diterima nggak di SD? Lulus SD khawatir nggak? Masuk nggak di SMP favorit?
Lulus SMA khawatir nggak? Masuk nggak di SMA? Begitu lulus SMA khawatir nggak? Khawatir. Kira-kira bisa nggak diterima di USU atau di Unimed? Begitu udah diterima khawatir nggak? Khawatir. Lulus apa enggak? Jangan-jangan DO. Begitu lulus khawatir nggak? Kerja di mana? Begitu udah kerja khawatir nggak? Kok anak perempuan saya udah 30 tahun nggak ada tanda-tanda kehidupan? Nggak ada marga siombing yang deketin, cuma ada si kambing. Coba khawatir nggak? Teman saya ketua PGPI, dia cerita anak saya Pak 30, 36, 38, belum ada tanda-tanda, jangankan menikah, mau berpacaran aja belum ada Pak. Sebagai orang tua khawatir. Anaknya 8 tahun menikah tidak punya anak. Jadi mereka belum punya cucu sampai teman saya berusia 69 tahun. Khawatir kan? Khawatir. Saya punya anak perempuan, melahirkan anak perempuan, suaminya orang Tionghoa. Bagi orang Tionghoa seperti orang Batak harus punya anak laki-laki. Siapkan nama Suryanto, keluar Suryanti. Siapkan nama Gideon, keluar Ruth. Khawatir nggak? Khawatir. Itu bagian daripada kehidupan. Tapi dengarkan quote saya selanjutnya. Tetapi kekhawatiran tidak boleh menjadi gaya hidup orang beriman. Kekhawatiran adalah bagian dari kehidupan manusia. Tapi tidak boleh menjadi gaya hidup daripada orang beriman. Karena sepanjang hidup pasti ada kekhawatiran. Sama Bapak Ibu, di dalam rumah tangga pasti akan ada konflik. Semakin tua, konfliknya tetap ada tapi intensitasnya semakin jarang. Dan waktu konfliknya kalau terjadi konflik akan semakin kecil. Ada orang yang berpikir nanti setelah anak-anaknya dewasa keluar, kita punya kesempatan suami istri berbulan madu. Karena anak-anak sudah pergi semuanya. Tapi yang terjadi apa? Bulan sabit. Kenapa? Tadinya suaminya kan di luar, pergi pagi pulang malam kan. Begitu pulang dia udah habis tenaga, capek. Tapi sekarang dia udah pensiun seharian di rumah. Semua diperhatikan. Mak, kenapa ini horden gak bener? Mak, kenapa ini kan? Istrinya mulai capek. Kok di rumah jadi bawel? Jadi mulutnya tuh ember.com atau baskom.com gitu loh. Semua dikomentarin. Sampai ada istri yang bilang gini, kadang kala saya udah gak tahan Pak Andes, berdoa kira-kira kapan dia dipanggil Tuhan. Hati-hati loh, suami yang gak baik, hati-hati, itu doa seorang istri. Cara berkonflik yang sering kali membuat jadi masalah. Konflik adalah hal yang wajar. Konflik itu apa sih? Beda pendapat kan? Saya maunya begini, enggak, saya enggak setuju. Saya maunya begini, saya enggak setuju. Itu konflik. Tapi kalau konflik itu disertai dengan nada mengancam, kalau kamu terus begitu, awas. Nah itu sudah jadi masalah. Itu cara berkonflik yang tidak benar. Dasar setan lu. Lu bego, makanya bego. Udah saling menghina, saling begitu. Nah itu cara berkonflik. Dan saya mau tanya, kalau Anda hidupnya begitu, gak romantis, gak rukun, saya mau tanya, gimana mau bicara soal seks? Jadi akhirnya seks itu cuma diangan-angan, saudara berharap istrimu aja gak ngomong sama itu. Bayangkan satu malam ada seorang istri, dia telepon saya, Om tahu gak? Saya dengan suami saya sudah tidak bicara 10 tahun, 2 bulan, 18 hari. Terus saya tanya berapa jam, berapa menit dan berapa detik. Nah itu saya gak hitung Om, tapi itu yang terjadi 10 tahun, 2 bulan, 18 jam. Saya kalau ngomong sama suami dicuekin, saya WA gak pernah dibaca. Jangankan dibalas gitu. Conrengan baca aja gak ada. Gak pernah jadi warna biru gitu. Jadi dia gak pernah perhatikan. Terus
kamu rencananya apa? Ya berdoa buat suami. Supaya bisa bersatu kembali. Terus saya tanya, apa yang kamu lakukan selain berdoa? Ya berdoa aja Pak. Terus kamu gak ngantarin suami kamu ke depan? Boro-boro. Terus kamu gak begitu dia datang kamu gak sambut, sayang apa kabar? Dicuekin Pak, ngapain? Percuma. Nah sekarang saya mau tanya, gimana saudara mau bicara soal seks? Paham gak maksud saya? Kan jadi sebuah wacana saja, jadi akhirnya sebuah angan-angan saja, ngerti gak? Cuman mimpi saja yang gak pernah jadi kenyataan. Karena yang perlu diperbaiki bukan seksnya dulu, hubungannya dulu yang perlu diperbaiki. Saya bilang begini, kenapa kamu gak masak buat suami? Gimana saya mau masak Pak? Masakan saya dihina. Jadi selama 10 tahun terakhir ini dia makannya gimana? Dia masak sendiri Pak, dia beli bahannya sendiri, dia masak sendiri karena kebetulan dia suka masak. Terus kamu boleh makan? Oh gak boleh Pak, saya tidak boleh ikut makan. Jadi dia makan, dia kasih anak-anak tapi saya tidak dikasih makan. Dia kasih uang sama saya, tapi jadi saya mesti beli makanan sendiri. Nah terus apa yang kamu lakukan? Ya udah. Kalau dia begitu saya juga bisa punya sikap Pak. Saya pancing dia, kenapa gak bercerai? Kan orang Kristen gak boleh cerai Pak. Lucu ya. Jadi dia bertahan untuk mempertahankan status sosialnya bahwa dia seorang Kristen, dia tidak boleh bercerai. Tapi rumah tangganya sudah seperti neraka. Terus saya tanya, tidurnya di mana? Ya kalau dia lagi gak gila saya tidur sama dia Pak. Nah kalau dia lagi gak gila gitu dia ngeraba-ngeraba gak? Yang enggak sih Pak. Pokoknya 10 tahun 2 bulan ini dia gak pernah melakukan apa-apa. Terus dari mana dia dapat mangkok-mangkoknya? Kan saya pernah mendapatkan dia berselingkuh berulang kali. Saya tidak sebut namanya ya, makanya saya bisa cerita dengan bebas. Bisa paham gak maksud saya? Saudara mau seminar seks soal apa? Paling nanti dilakukan dengan teman selingkuh, betul gak? Saya tanya sama istrinya, kamu tahu suamimu selingkuh, kamu balas gak? Enggak Pak, saya gak mau nabur begitu. Anak-anak tahu bahwa papanya tidak setia, tapi saya tidak mau ikut suami saya melakukan hal yang tidak pantas. Nah sekarang saya tanya, apa yang kamu lakukan selama 10 tahun, 2 bulan, 18 hari? Ya berdoa saja. Iman tanpa perbuatan gak akan terjadi apa-apa. Saudara naik di angkot, saudara lihat orang di angkot suasana mukanya itu gak ada yang ramah dengan saudara. Kenapa? Karena saudara gak nabur. Saya kemarin makan di Teluk Dalam gitu ya. Saya gak kenal orang-orang di sekitar saya gak kenal. Tapi saya tegur mereka, Pak. Begitu mereka selesai makan, mereka balik tegur saya. Ayo Pak, kami duluan begitu. Teman pendeta saya tanya, siapa Pak? Tahu. Kok mereka ramah banget sama Bapak? Iya, tadi waktu kita datang saya tegur mereka lebih dulu begitu loh. Orang menuai apa yang dia tabur. Nah saya beri pengertian sama itu. Makanya terlihat anak-anak yang lagi lucu-lucunya di antrian pensiun itu kan, orang tuh seneng sama dia menanggapi karena anak itu nabur senyum kiri kanan. Coba Bapak Ibu belajar begitu. Kalau lagi naik angkot, lagi di keramaian. Coba praktekin di sebelah saudara. Kalau orang di sebelah saudara normal, waktu saudara senyum, gak mungkin dia. Pasti itu gak beres tuh orang. Ya, coba saudara buat itu pada suami saudara, pada istri saudara, berikan belayan gitu ya. Dengar kalimat saya, istri tuh gak suka dibentak. Wanita manapun gak ada yang suka dimarahin, yang suka dibentak. Kenapa sih saudara memberitahu pada pasangan tidak dengan kelembutan? Dan orang yang bisa dibentak akan balas. Coba deh saudara ngomong sama anak. Makan nak, ntar, sekarang. Nanti mama, makan. Makan. Anak gimana? Iya. Makan. Iya.
Makan, ya. Itu rumah tangga raja guguk. Sebentar-sebentar berteriak, sebentar-sebentar berteriak. Aturannya berkata apa? Jangan berteriak kecuali rumah sedang terbakar. Itu kan nenek moyang kita, betul nggak? Tinggal di hutan, di kampung rumahnya berjauhan. Coba saudara lihat kampung di Muara, tahu Muara? Di tepi Danau Toba, dari Silangit turun ke bawah. Itu kan rumahnya udah rapat-rapat. Kalau rumah opung kita ke atas dulu, kita turunan 15, dia mungkin turunan 12, nomor 11, nomor 12. Itu rumahnya masih berjauhan. Monang, iya mama, kinilah kau, iya mak. Tapi itu ditiru sama anak-anaknya. Sampai sekarang tinggal di Perumnas Simalingkar, di Perumnas Mandala. Nael, iya mak, sini dulu kau. Itu kan di kampung dulu, tapi kan sekarang kita sudah tinggal di kota. Ngerti gak? Kebiasaan Tarsannya itu dibawa. Bilang pada sebelahnya, rasanya orang itu saya kenal dekat. Nangkap gak maksud saya? Maaf ya, saya isep ini karena hidung saya lagi gak enak karena udara itu ya. Bisa paham gak maksud saya saudara? Jadi perbaiki relasi. Bilang pada dirimu sendiri, perbedaan itu adalah sebuah hal yang wajar. Nggak boleh kalau istri kasih pendapat, anak kasih pendapat, suami kasih pendapat, Anda anggap dia setan atau pemberontak. Gali dong, apa sih yang hilang di dalam pernikahan kita? Dua hal. Satu, yang hilang. Ya, yang utama itu yang hilang yang saya mau bicarakan malam hari ini itu adalah komunikasi. Apa yang hilang dalam komunikasi? Satu, kebiasaan untuk mendengar. Tuhan beri kita dua telinga, satu mulut. Intensitasnya itu, volumenya itu harus lebih banyak mendengar ketimbang bicara. Ngomong jujur, kita lebih banyak bicara atau lebih banyak mendengar? Apalagi ibu, istri yang punya profesi suaminya seperti saya, pembicara. Suami udah bicara seharian sampai di rumah, jangan diajak bicara dulu. Dia lapar, dia haus, kasih dia es kelapa, bikinkan dia es kopior, bikinkan dia es alpukat, es yang dia sukai, martabe. Ya, tadi saya belain perempuan, sekarang saya belain laki-laki. Suruh dia mandi, dia istirahat, pijitin dia sebentar. Perempuan itu harus perkasa. Dalam soal pijit itu harus belajar, jadi tukang kusuk yang hebat. Gak kuat pukul. Ya bener, gak kuat ambil martil, palu, pukul. Tapi palu karet, bukan palu besi ya, palu karet untuk akupuntur itu, pukul, kasih dia gitu. Kalau enggak Anda injek dia. Sini mah, pah saya injekin gitu. Biar dia tidur. Isi perutnya terus dia tidur. Begitu bangun tidur dia udah siap gitu. Baru saudara bicara. Jangan waktu suami datang istri langsung Pak ini ada kebutuhan ini, Pak ini sini gini. Tewas itu suami kita. Nangkep gak? Kasih dia istirahat, biar dia nonton, dia baca koran, biar dia main HP. Jangan diganggu, anak-anak mulai itu, anak-anak sana. Biar papa istirahat dulu, nanti kalau papa udah bangun baru kita rame-rame keroyokin gitu. Itu cara yang hilang berkomunikasi. Apa tadi saya bilang? Mendengar. Yang kedua apa? Dalam komunikasi yang hilang? Bertanya. Kita cuma mau bicara, tapi kita tidak mau mendengar orang bicara. Bagaimana caranya supaya pasangan kita bicara? Tanya. Dam, di mana kamu? Saya tanya, Tuhan tahu nggak di mana Adam sembunyi? Dia maha tahu, tapi dia tanya, Dam, di mana kamu? Kain, adikmu di mana? Tahu nggak udah terjadi pembunuhan Tuhan? Tahu, tapi dia tanya.
menurut orang banyak, aku ini siapa sih? Kata Yesus tanya sama murid-muridnya. Oh, kata mereka, kamu adalah Musa, kamu adalah begini. Oke, menurut kalian aku ini siapa? Selalu dalam komunikasi dia bertanya. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu kalau komunikasi banyak bertanya enggak sama pasangan? Mama mau makan apa? Papa mau makan apa? Gimana perasaan mama tadi malam? Mama seneng gak diajakin nonton film? Perasaan mama gimana nonton Cek Toko Sebelah 2? Siapa yang udah nonton Cek Toko Sebelah 2? Kalau belum, saran saya cepet-cepet nonton. Karena itu film sangat mengandung pesan moral yang sangat, orang Cina bilang ciamik, bagus sekali. Itu terutama khusus buat orang tua yang menikah beda suku. Merasa sukunya paling benar. Orang Batak kan begitu kan? Marga apa? Oh, saya Jawa. Oh, marga apa? Sipayung. Hala kita doh, orang kita. Kalau bukan nggak punya marga dianggap oh orang hutan gitu kira-kira. Nggak boleh saudara. Nah, film Cek Toko Sebelah itu buat anak muda itu film komedi. Tapi buat orang tua itu pesan moralnya bagus banget. Sama seperti Ngeri-Ngeri Sedap, pesan moralnya bagus banget itu. Kebiasaan laki-laki kalau pulang kerja, kumpul di lapo, nyanyi-nyanyi, minum. Nggak salah kumpul-kumpulnya, yang salah apa? Tiap hari dilakukan, bukan masalah maboknya, tiap hari dilakukan. Begitu pulang, udah habis energi, tinggal tidurnya aja. Istri sama anak-anak tidak diajak berkomunikasi. Makanya kasihan itu anak perempuan. Dia harus nurut sama bapaknya. Tidak boleh menikah sama si itu. Harus menikah sama si ini. Si perempuan punya cita-cita mau kerja situ. Enggak boleh, dia mesti jagain papa mamanya. Kenapa? Karena adiknya yang paling musuh secara adat mesti jagain orang tua. Justru pergi ke Jogja. Saya mau tanya, film itu benar terjadi gak sih dalam hidup manusia Batak sehari-hari? Bukan hanya dalam masyarakat Batak, dalam laki-laki, dalam seluruh suku di Indonesia. Kalau sudah pulang kerja, bukannya cepat pulang ketemu dengan istri, tapi lebih banyak apa? Ngobrol dengan teman-teman di kafe, apa segala macam. Bapak Ibu tahu, satu hari kalau saya berada di luar kota, telepon ini menelpon istri saya minimal 8 kali. Sampai orang bertanya, Bapak ngomong lebih dari 8 kali itu ngomong apa? Cuman sekedar bertanya, Mama lagi ngapain, sudah makan apa belum? Mah, aku kangen nih. Loh, kan kamu baru keluar dari rumah. Iya, saya begitu naik tangga pesawat nggak tahu perasaan saya, rasanya kangen. Ya udah pulang aja katanya begitu. Ada banyak orang kalau ditanya, kamu dalam satu hari sering ngobrol sama suami gak, sama istri, sering pergi bareng gak? Ya kalau ada yang penting-penting aja Pak. Jadi kalau gak penting gak ngobrol? Iyalah Pak. Saya mau beritahu ya, kalau ngobrol yang penting-penting itu namanya meeting. Rapat, ngerti gak? Tapi kalau dating, pacaran itu bicara yang tidak penting. Yang penting apa? Bicara apa? Yang gak penting. Kalau rapat bicara yang penting. Kalau pacaran bicara yang tidak penting. Yang penting apa? Bicara apa Pak? Yang gak penting. Loh, saya tanya, waktu saudara pacaran itu saudara bicara apa? Adik, kita akan bicara tentang resesi ekonomi di tahun 2023 seperti yang disampaikan oleh Direktur IMF. Kita akan bahas dalam pertemuan kita malam ini, kita akan bagi dalam 2 sesi. Sebelum kita bicarakan, mari kita akan memulai pembicaraan kita.
Saya akan mulai berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Biarlah Engkau bekerja memberikan pencerahan dan iluminasi buat tiap-tiap kami sehingga kami bisa menyusun sebuah strategi pada perkawinan kami yang akan datang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membahas, membicarakan lebih dalam, saya akan sampaikan makalah yang sudah saya siapkan tentang masalah tentang resesi ekonomi yang akan berlangsung sepanjang tahun 2023. Tolong adik dengarkan dan habis ini kita akan sampai kepada sesi untuk bertanya jawab, begitu kira-kira. Saya tanya, banyak gak orang pacaran seperti begitu? Enggak ada. Orang pacaran itu enggak pakai sesi, enggak pakai jam, sampai si orang tua perempuan itu kasih kode. Tapi si Paul ini nggak tahu diri. Padahal itu tanda supaya segera dia angkat kaki. Malah dia bilang, "Dek, kenapa sih Bapak batuk ya? Di komik aja." Padahal itu tanda supaya setan ini segera pulang begitu loh. Bayangin sudah datang dari jam 5 sampai jam 10 lebih belum ada tanda-tanda dia mau pulang. Makanya dikasih kode sama bapak si perempuan. Bayangkan sudah sekian jam nggak cukup, betul nggak? Yang lebih menarik, Anda pernah pikirkan apa yang Anda bahas sebelum Anda menikah? Lihat di tepi pantai, yang lihat deh yang bulan itu bagus ya. Sekarang saya tanya, hubungan bulan dengan masa depan saudara apa? Penting gitu bicara soal bulan? Hah? Yang lihat ya burung bango yang bagus ya, burung bangonya ada berapa tuh banyak, warna-warni. Saya mau kasih tahu, waktu nanti Anda nikah, Anda tidak akan bicara soal burung bango, tapi tentang burung Anda sendiri. Setuju nggak? Nggak ada itu bicara soal burung bangau, nggak ada hubungan. Tapi itu dibicarakan. Pergi ke kebun binatang, yang gajahnya bagus ya, gendut itu ya. Hubungan gajah dengan rumah tangga saudara apa? Nggak ada kan? Maka mulai hari ini nanti malam bicaralah yang tidak penting. Pergilah ke pinggiran di situ, mojoklah di tengah kegelapan berdua dengan pasangan. Yang kita bicara gajah yuk mulai malam hari ini. Ya gitu Pak Nenggolannya, yang kita bicaranya beda, mereka gajah, kita burung yang. Burung apa? Burung pipit. Istrinya bertanya, burung manurung ini bertanya, apa maksud kau bicara soal burung pipit? Karena burung kau itu burung kutilang. Maka Pak Nenggolan bilang, kau udah dibilang sama pendeta tadi, ini bukan bicara soal burung kutilang, ini bicara yang tidak penting, yang penting kita bicara. Udah dapat bahan belum? Mulai malam ini kalau pergi dengan pasangan, bicaralah yang tidak penting. Yang penting apa? Bicara. Sering pergi berdua dengan pasangan akan tumbuh rasa sayang. Jarang pergi dengan pasangan kita sendiri, pergi dengan pasangan orang. Sering chatting dengan pasangan orang, tidak heran akan tumbuh, karena di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi hati mengikuti apa? Harta kemana pergi. Kenapa hati saya orang Jakarta? Hati saya di Nias setiap tahun. Kenapa? Ada banyak pendeta yang saya bantu setiap bulan. Ada banyak gereja yang saya bantu dalam pembangunan gedung gereja mereka, pastori mereka. Itu saya bantu. Disitulah hati saya. Kenapa? Karena harta saya pergi, disitulah hati saya akan pergi. Jadi kalau saudara spend time, berikan waktu saudara, harta saudara untuk chatting dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain, jangan heran.
Hati saudara akan pergi ke situ. Saudara nggak pernah chatting dengan istri saudara. Saudara bilang sayang-sayang, sweetie, sayang dengan istri orang, dengan pasangan orang. Nggak heran hati saudara akan pecah ke situ, tidak bulat utuh kepada pasangan saudara. Nangkap nggak di mana celahnya? Jangan beri celah, jangan beri tempat sama iblis. Kalau engkau bilang sayang kepada istrimu, kepada mamahmu, kepada anak-anakmu, kepada adik-adik kandungmu, tidak kepada ipar, tidak kepada mertua, disiplin. Sampai tua daripada Billy Graham, dia tidak punya rekam jejak perselingkuhan. Ditanya oleh seorang wartawan yang terkenal di Amerika, dia bilang begini, Mr. Billy Graham, bisakah Anda menjelaskan kepada kami, kenapa Anda tidak punya track record rekam jejak, perselingkuhan, main perempuan dan segala macam? Dia bilang apa? Saya sangat disiplin, tidak akan pernah berdua dalam mobil dengan perempuan yang bukan istri saya, mama saya, ataupun anak saya perempuan. Dan di dalam kamar saya, kamar kerja saya, tidak ada perempuan yang bukan istri saya. Kalaupun saya masuk di ruang kerja, ada sekretaris saya masuk, pintu selalu terbuka lebar atau saya keluar. Saya menjaga jangan sampai ada celah. Bilang sebelahnya, wow. Kita kan sering gitu ya, naik mobil keluar dari gereja ada perempuan, Bu bareng yuk saya mau situ sekalian. Ini hamba Tuhan cerdik seperti ular, tulus seperti kampret. Kalau saya disiplin banget, biarpun perempuan itu saya kenal, nggak akan saya ajak. Paham nggak? Nggak akan saya ajak. Kenapa? Karena saya punya istri. Kecuali itu ibu saya ataupun adik saya perempuan, mama saya ataupun istri saya ajak. Perempuan itu siapa segala macam nggak akan saya ajak. Saya bilang, Bu mohon maaf kita tidak bisa sama-sama. Karena saya udah biasa menjelaskan begini, saya tidak perlu pakewu, tidak perlu apa, pakewu itu apa? Nggak enak gitu dengan orang gitu loh. Setuju nggak? Tidak punya celah untuk jatuh. Begitu saya masuk di sebuah hotel, saya akan tunjukkan KTP saya dan saya bilang, saya adalah seorang pendeta. Jadi saya tidak punya celah untuk panggil tukang pijit ke ruangan saya. Pemilik daripada Grand Aston di Medan atau sekarang namanya Grand City Hall, itu pemiliknya adalah teman baik saya, istrinya adalah sahabat istri saya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya pulang capek-capek dari Nias, dia telepon saya di Binaka. Bapak, kami sudah siapkan kamar buat Pak Andreas dan sudah menyiapkan seorang terapis untuk memijit Bapak supaya Bapak staminanya bisa pulih lagi begitu. Sampai di Kuala Namu, saya telepon sahabat istri saya, Ibu terima kasih buat semuanya. Yang mijit saya perempuan atau laki-laki? Oh perempuan Pak yang terlatih. Saya bilang ini, terima kasih Bu. Sekalipun dia terapis sejati dan tidak akan melakukan apa-apa. Tapi kalau ada perempuan memijit saya di dalam kamar yang tertutup, orang bisa memfitnah. Jadi lebih baik badan saya sakit dan nanti sampai di rumah saya dipijitin istri atau saya panggil tukang pijit dan semua mata melihat saya. Tapi kalau di kamar, walaupun saya tidak berbuat apa-apa, apakah orang percaya saya berdua dengan perempuan yang bukan menjadi hak saya? Itu makanya sampai hari ini saya lulus, saudara. Tidak punya rekam jejak seperti begitu. Bisa nangkep enggak maksud saya? Jangan tuker kemuliaan Tuhan dengan sesuatu yang murah. Kepercayaan Tuhan itu sesuatu yang mulia. Yang murah itu apa? Perselingkuhan. Seks cuman sebentar saja. Siapa bilang anaknya Ahok tidak sakit hati? Luka dia dengan perceraian papa mamanya. Dan saya mau jawab kalau saudara mau tanya, kenapa Pak Ahok tidak melanjutkan jadi gubernur? Karena perceraian dengan istrinya itu bukan terjadi setelah dia gagal jadi gubernur. Itu sudah itu buahnya saja. Perceraian itu adalah buah. Penyebabnya bukan di situ. Amerika yang begitu kotor moralnya, setiap memilih presiden, itu presiden yang punya rekam jejak keluarga yang baik. Enggak bisa sembarangan.
Makanya seorang hamba Tuhan dikatakan seorang hamba Tuhan, suami dari seorang istri. Kemarin hamba Tuhan Dinias bilang gini, Pak, ini ada perempuan Pak, dia udah disia-siakan sama suaminya. Sekarang dia mau menikah karena ada laki-laki yang sayang sama dia. Tapi laki-laki ini juga meninggalkan istrinya. Gimana Pak, diberkati apa tidak? Gereja kan banyak abu-abu. Kalau jemaat nggak ada masalah gitu loh. Kalau di dalam kita gereja Pantai Kosta itu disebut namanya siasat gereja. Tidak bisa diumumkan, case by case begitu loh. Tetapi bagi seorang imam, bagi seorang pendeta seperti saya, tidak gampang. Itu diatur dalam kitab YSK, walaupun itu perjanjian lama. Orang seperti saya hanya boleh menikah satu dengan jandanya imam. Makanya di dalam gereja Pantai Kosta di Indonesia, kalau misalnya saja Pak Yasona ini istrinya meninggal dunia, maka MD, majelis daerah atau majelis pusat akan mencarikan istri gembala yang suaminya meninggal, lantas dicomblangin, dijodohin lah begitu kira-kira. Gitu ya, budayanya gitu ya. Dicoba, ditolong begitu. Imam ketemu dengan jandanya imam, itu firman. Tidak boleh dengan janda sembarangan, karena kalau saya menikah dengan orang Kristen baik, tapi kalau dia nggak pelayanan, nanti selesai pelayanan saya mesti melayani pasangan saya, kan jadi susah. Paham ya? Yang kedua, kalau saya tidak mau menikah dengan janda imam, saya menikah dengan apa? Perawan, gadis. Dan kalau gadis, saya tadi bilang tadi, usia saya berapa? Makanya waktu saya dengar tadi kesaksian Pak Nenggolan dengan Ibu Buruma Nurung ini, bagus, mereka sudah sama-sama tua. Yang mereka butuhkan apa? Teman kan? Teman begitu. Bukan berarti mereka tidak bisa melakukan hubungan seks, masih bisa. Tapi intensitasnya tidak seperti kita yang muda-muda. Kalau yang main keyboard ini bisa sehari, bisa 4 kali, bisa. Tapi bapaknya, beliau seperti yang tadi dikatakan, umur 60 tahun diusahakan. Bukan berarti tidak punya keinginan, tetap ada. Ngerti ya saudara ya? Oke, kita kembali ke pelajaran saya. Terus Kejadian pasal 1, pasal 2 mengingatkan kita bahwa pernikahan dan seks mempunyai asal usul ilahi. Seks dalam pernikahan adalah ide Allah. Terus 3 tujuan Allah menciptakan seks. Yang pertama, seks untuk berperan sebagai orang tua untuk menghasilkan generasi berikutnya. Itu yang disebut prokreasi. Yang kedua, seks untuk mencegah percabulan dan perjinan, memberikan kepada kita suatu penyaluran hasrat seksual yang sah dalam ruang lingkup pernikahan. Jadi selama perempuan itu tidak menstruasi, maka hukumnya wajib bagi perempuan melayani kebutuhan suami dalam soal seks, sekalipun ibu dalam keadaan tersinggung. Layani sebagai kewajiban. Dan itu dibutuhkan akal, pengertian, nalar yang sehat gitu loh. Suami saya itu butuh itu, jadi saya nggak boleh menghukum. Jangan sekali-kali menghukum suamimu dengan tidak boleh berhubungan seks. Biar tahu rasa, nggak gue kasih. Laki-laki nggak dikasih, selama dia takut sama Tuhan dia nggak akan berbuat. Tapi begitu setan mulai bekerja, saudara jangan main-main loh. Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, betul nggak? Dinaungi Tuhan dengan luar biasa hadirat yang full sekali. Bisa gak ditarik keluar sama iblis? Bisa. Daud yang katanya dekat sama Tuhan, bisa loh jatuh lihat Batseba. Itu orang yang cinta Tuhan, saktinya luar biasa. Ya model-model begini nih, setengah sakti begini. Ya, yang sakti aja jatuh apalagi model-model begini. Sadar dong. Bedanya kita dengan hamba Tuhan di luar apa sih? Kita belum ketahuan. Mereka udah ketahuan, betul gak? Bilang pada sebelahnya, betul juga ya. Jangan saling menghukum saudara-saudara. Ada loh pendeta buat pengakuan dengan saya. Dia jatuh awalnya saya bilang,
kamu boleh gak cerita awalnya jatuh gimana? Ya saya hobi Pak nonton film porno. Awalnya gimana? Dia bilang saya lagi begini tiba-tiba Twitter masuk Pak. Saya klik, kaget gambar perempuan Pak. Perempuannya sopan, tiba-tiba keluar Pak. Perempuan itu yang sama pakai bikini. Terus tiba-tiba mulai mengeluarkan kata-kata yang vulgar. Saya tanya, kata vulgar apa? Aduh aku lagi pingin tapi gak ada yang bisa itu. Akhirnya dia chatting, dia kenalan. Berhubunganlah melalui dunia maya. Setiap dia berhubungan dengan istri, dia membayangkan perempuan itu. Saudara tahu, istrinya sudah seperti sodako. Sodako itu apa Pak? Mikrolet, angkot begitu. Sedangkan yang ditampilkan di mana-mana dalam film pornografi itu perempuan Jaguar, BMW, Mercy seri terbaru. Istrimu udah kayak angkot karena udah turun mesin berulang kali. Perempuan kalau udah banyak melahirkan tuh perutnya ada apa? Nyanyiannya dari pulau dan benua terdengar, iya kan? Ada Pulau Nias, Pulau Telo, gitu kan? Mentawai di sebelah sini. Bahasa medisnya apa itu Pak Dokter? Ada selulit. Perut saya Pak Yasona perutnya masih mulus. Kenapa? Kami nggak pernah melahirkan, betul nggak? Lihat perempuan di pornografi, keren. Istri kita udah melahirkan, udah turun. Yang di situ, masih nantang itu. Berhubungan sama istri, ngebayangin yang di dalam film porno. Saya mau kasih tahu, secara fisik Anda belum melakukan, tapi Anda sudah berjinah di dalam imajinasi. Saya mau kasih tahu, tinggal selangkah lagi. Gimana caranya? Iblis tahu pelajaran firman itu, renungkan siang dan malam. Ibu-ibu paling tahu. Pergi ke mall, lihat tas. Tidak baik. Pakai Amsal, tidak baik. Tapi lantas lewat lagi besoknya lihat lagi. Aku punya gaun merah, sepatu merah, bandok merah, anting-anting merah. Itu kalau tas merah aku beli, bagus sekali, pas kali ya. Iblis bilang, renungkan. Sampai di rumah ada iklan tentang tas itu. Temen cerita, lu udah lihat belum di Sun Plaza ada tas warna merah, keren ya? Iya keren ya Bu, ya keren. Direnungkan. Saya tanya, tas itu pindah ke rumah gak? Ajaib ya, itu kuasa dari perenungan, makanya dunia tahu. Loh bener, dunia tahu. Bagaimana caranya? Dia tiap hari ngeblas. Anda pusing, ada obatnya. Begitu Anda pusing, Anda ingat obat yang dalam iklan itu. Beli gak obat itu? Beli, walaupun Anda gak kenal itu obat. Tapi karena itu iklannya tentang pusing, Anda beli obat itu. Itu cara iblis ngeblas. Dia tahu teori kebenaran tentang renungkan. Ada loh laki-laki, dia tidur Pak, ngigau. Lina. Istrinya bingung. Nama saya Tiurlin, tapi gak pernah dipanggil Lina, ya Tiur dipanggilnya. Bangun ditanyain sama suaminya, kamu manggil siapa Lina? Oh itu nenek saya. Loh nenek kamu kan namanya Maida, ya Maida Lina. Saudara laki-laki yang suka ngebayangin janda sebelah, engkau akan tuai loh. Tidur ngigau, Lina. Hebat ya Tuhan, itu hebat ya. Tabur tuai loh saudara. Jangan main-main. Hartamu cuma satu aja. Kirim uang, belikan berlian, belikan apa kepada pasanganmu hidup. Jangan yang lainnya. Semasa istri saya hidup, saya baru cerita kemarin sama teman pendeta saya. Satu kali kami lagi pergi di Paris. Istri saya bilang ini, "Pah, aku mau beli tas itu." Saya bilang enggak. "Tas kamu sudah banyak." Enggak. Saudara tahu, waktu saya jalan di beberapa blok begitu, saya merasa Tuhan itu bicara begini.
kamu cuma punya istri satu dan istrimu jarang minta. Dalam 1 tahun belum tentu dia minta sekali. Hanya minta dibelikan tas saja kamu begitu pelitnya. Tapi kamu begitu royal memberi, menolong banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak yatim piatu. Tapi buat istrimu yang cuma satu kamu gak berani berkorban. Wah, saya langsung gak enak. Terus saya tanya sama istri saya, kamu mau beli tas yang mana? Saya belikan. Wah, langsung wajahnya springah. Senang begitu. Mengasihi istri itu adalah mengasihi diri sendiri. Menyakiti istri itu sama dengan menyakiti tubuhmu sendiri. Ya, istri juga mesti tahu diri. Beli berdasarkan kemampuan keluarga. Setuju gak? Ya, kalau Anda mampu, kenapa Anda tidak bahagiakan keluarga Anda? Jangan Anda mengimpresi orang gitu, memberi kesan pada orang bahwa Anda tuh mampu. Tapi di rumah Anda sendiri, istri sama anak-anak Anda tuh menderita gitu. Itu saya pikir bukan suami yang baik. Yang ketiga, seks itu untuk saling menumbuhkan kasih dan kenikmatan. Seks itu bukan hanya persetubuhan ya. Saudara sering peluk pasanganmu, pegang tangannya, cium tangannya, kasih cepika-cepiki, ucapkan kata-kata yang baik. Itu memberikan sebuah kesegaran loh. Saya mau pergi gitu ya. Istri saya selalu bilang, hati-hati ya sayang ya. Saya gak punya siapa-siapa dalam hidup ini kecuali kamu suami yang sangat saya cintai. Itu menguatkan saya. Istri saya yang tadi kayak gedebong pisang, kayak batang bambu, berubah 180 derajat menjadi wanita romantis. Dari mana hasilnya? Dari saya menabur kemesraan. Dan dalam seminar-seminar pernikahan istri saya bilang, saya ini orang Batak yang tidak pernah belajar tentang romantisme. Tapi untungnya saya belajar dari suami saya. Jadi saudara, tiap hari saya selalu memeluk istri saya minimal 2 kali dalam sehari. Memberikan ciuman, bukan karena birahi. Makanya pada waktu saya kehilangan istri saya, seorang hakim di Riau, Pekanbaru, dia bertanya, berapa lama Pak Andreas mengalami kesedihan waktu istri meninggal? 5 bulan saya depresi. Bulan yang ke-6 tinggal bapernya, bulan ke-7 clear semua sampai hari ini. Tidak mudah. Berat saya dari 74 kilo turun jadi 66 kilogram. Kenapa? Karena setiap hari saya pergi berdua dengan istri saya. Saya berpisah dengan istri saya cuma di WC saja. Di toilet, kan gak boleh masuk ke toiletnya perempuan. Tapi orang melihat saya bagaimana saya membangun. Pernikahan itu harus dibangun saudara. Itulah saya bilang kalau Anda membangun sebuah hubungan yang baik, itu menumbuhkan kasih dan kenikmatan. Jadi seks itu bukan hanya soal persenggamaan saja, persetubuhan saja. Tapi dari mulai pegangan tangan, merangkul, meraba. Dulu waktu belum menikah mau meraba istrinya. Sekarang jarang, langsung tembak langsung. Itu yang saya bilang mulai dari pagi pegang tangannya dia, kecup keningnya, peluk dia. Istri harus merasakan begini, saya dicium bukan karena dia birahi, tapi karena saya dicintai. Makan jangan bersampingan kalau boleh, berhadapan. Tadi kan saya dengar katanya mau ngadain candlelight dinner. Kalau candlelight dinner itu, romantic dinner itu gak boleh rame-rame begini. Harus berdua, berhadapan. Ditemani dengan mungkin lampu yang agak redup, lilin. Jangan obor, lilin begitu. Terus lagu yang romantis, feeling. Lagunya begitu, jangan api pantai Costa ku punya, ku biarkan menyala. Itu bukan candlelight dinner, itu KKR. Ngerti gak maksud saya saudara? Ya, jadi lilinnya udah bener tuh semua, tapi berdua jangan rame-rame. Terus diajarin Pak Yasona pegangan tangan, terus saling berpandang-pandangan, lihat. Ayo jujur, memandang pasangan sendiri itu susah loh. Makanya kalau berdua berhadapan, dia jarang lihat pasangannya, pasangan orang dilihat. Sekian menit saja pandang pasangan Anda tanpa tertawa, tapi lihat serius begitu. Saya percaya sulit banget.
Pasti matanya akan lari kemana-mana begitu. Mata, kata firman Tuhan, adalah jendela jiwa. Kalau matamu gelap, seluruh tubuhmu gelap. Reserse di kepolisian tahu sekali, memeriksa seorang jujur atau jahat, apa tidak jujur, itu daripada matanya. Waktu BAP kamu lihat mata saya begitu. Orang pesakitan, dia gak akan berani melihat orang yang bertanya pada dia. Pasti dia lihatnya ke bawah. Setuju gak? Makanya hamba Tuhan kalau bicara, jangan lihat ke atas. Di atas kepala orang, saudara yang dikasih Tuhan. Seolah dia melihat ke depan, tapi lolos di atas kepala. Bicara, saudara yang dikasih Tuhan. Izinkan saya hari ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Saudara, kejadian ini terjadi 3 tahun yang lalu. Nah, itu orang yang tidak percaya diri. Atau saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bersaksi tentang bagaimana ibu saya dijamah oleh Tuhan dengan luar biasa. Itu orang yang gak percaya diri. Kalau bicara itu cari mata-mata yang bersahabat, tatap mata, temukan mata-mata yang bersahabat. Makanya dari tadi saya lihat Pak Nenggolan matanya bagus, saya lihat Pak siapa lagi matanya bagus menatap saya. Tapi kalau ada orang yang beroposisi dengan saudara, gitu aja diceritain. Udah cepet turun, udah kelamaan nih, udah ngantuk awak, udah cepetan. Itu jangan saudara perhatikan, nanti saudara drop, nangkep nggak? Jadi kalau saudara nggak ada masalah, pasti saudara akan berani menatap mata orang. Tapi kalau saudara habis berbuat salah di luar, saya percaya saudara jadi nggak pede. Makanya lihat pemimpin pujian, kadang-kadang pemimpin pujian, mari saudara, kita tenangkan hati kita. Saya bertanya pada gembalanya, itu udah berapa tahun jadi tunanetra? Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar. Itu orang yang gak percaya diri. Pemimpin pujian itu harus banyak menatap jemaat. Dan pemimpin pujian bukan pengkhotbah, gak usah khotbah. Saudara, saya merasakan hadirat Tuhan di sini. Di dalam kitab Bilangan 7 ayat yang kedua dan ketiga berkata demikian. Udah dia mendingan gak usah pimpin pujian. Pak Yasona gantian, Pak Yasona pimpin pujian, dia suruh khotbah mendingan begitu. Banyak loh begitu. Apa artinya? Kita gak mengerti pengetahuan yang benar tentang kehidupan ini. Makanya kita selalu menjadi batu sandungan buat orang lain. Zeal without knowledge is dangerous. Apa itu? Semangat tanpa pengetahuan itu berbahaya sekali. Slide. Saya akan berhenti di sini. Terus, nah ini dia. Satu daging melambangkan kedekatan dan keintiman dari hubungan pernikahan. Seks merupakan situasi win-win yang memberikan keuntungan bagi pasangan suami istri. Jadi keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tapi mereka tidak merasa malu. Makanya ibu, walaupun tamburmu sudah besar, dandangmu sudah besar, jangan disembunyikan. Kalau tidak mau kelihatan besar ya diet dong. Jangan semua makanan dimakan, semua makan dimakan. Saudara lihat, saya tadi makan terakhir siang jam 2 tadi sama beberapa hamba-hamba Tuhan. Tadi waktu saya makan, saya cukup mengambil pecel. Saya hanya mengambil buah, saya tidak mengambil nasi. Tapi bagaimana rasanya bisa kenyang? Mengunyah yang lama. Tidak baik minum jus. Kenapa? Ini blender yang diberikan oleh Tuhan. Mendingan kita blender sendiri aja. Kunyahnya banyak, makannya gak perlu banyak jadinya begitu. Itu rahasia cara makan yang benar begitu. Saudara bilang, pasti Pandes gak kenyang. Saudara pernah lihat gajah makan nasi goreng? Lo saya tanya, pernah lihat gajah makan nasi goreng? Pakai sate? Tapi dia gemuk kan? Itu artinya apa? Di dalam sayur, di dalam buah itu ada karbo. Saya tidak makan nasi, itu karbonya tinggi. Tapi kerupuk tinggi gak karbonya? Tinggi, tepung itu tinggi Pak. Jadi bayangkan saya makan nasi, saya makan sayur, saya makan buah, saya makan kerupuk. Itu namanya apa? Bukan double karbo, bukan triple karbo, kuartet karbo. Makanya saudara gak bisa diet. Perut Anda
Istri yang hamil dia yang gede. Jadi kan bingung orang, ini yang hamil yang mana, yang sana apa yang sini. Maaf ya Pak, saya anggap Pak Yasona kan gak akan mudah tersinggung, jadi saya berikan contoh. Sebetulnya saya sekalian nyinggung gitu loh. Ya, jadi jangan mau menang sendiri, seks itu harus dua-duanya bisa menikmati. Kenapa? Karena duanya itu bersatu, kemudian dia menjadi satu daging. Telanjang, tidak boleh ada yang disembunyikan lagi. Satu-satunya yang boleh disembunyikan dalam pernikahan adalah rahasia negara dan rahasia perusahaan. Tapi rahasia kita berdua mesti telanjang, mesti terbuka. Dompetku, dompetmu, dompetmu, dompetku. Saya cuma punya satu dompet. Apa yang saya dapatkan istri saya tahu. Tetapi saya yang memberikan keputusan. Istri saya yang pegang uang dan setiap bulan dia akan buat laporan keuangan yang sederhana sekali. Jadi saya tahu cash flow-nya begitu. Kalau saya tahu istri saya boros, maka saya akan memberikan jatah buat dia. Saya yang simpan uang, karena saya memang orang yang senang dengan keuangan. Harus disiplin, kalau enggak keluarga kita akan selalu kehabisan uang terus. Dapat 100 keluar 100 itu namanya apa? Impas. Dapat 100 keluar 80 itu namanya apa? Bijak. Dapat 100 keluar 150 itu namanya apa? Mujizat. Dan saya tahu ada banyak rumah tangga hamba-hamba Tuhan yang begitu. Betul gak? Dapat 100 keluar 150. Saudara tahu, dari semenjak saya menjadi seorang Kristen tahun 79 sampai saya berdiri di tempat ini, saya belum pernah mengerti artinya berutang. Saya belum pernah berutang sampai saya berdiri di tempat ini. Belum pernah saya berutang. Jangan saudara bilang karena uang saya banyak. Bukan itu rahasianya. Mengatur keuangan dengan baik antara yang masuk dengan yang keluar. Saudara tahu dari mana saya hidup? Hidup saya hanya menggunakan 40-50% total income saya. Selebihnya semua diberikan untuk pekerjaan Tuhan, menolong banyak orang dari total income saya. Dan sesuai dengan hukum firman Tuhan, banyak menabur. Banyak. Pak Yasona punya 1 panti asuhan. Saya punya 5 panti asuhan. Dan setiap bulan membutuhkan uang ratusan juta rupiah. Dan saya tidak pernah bicara begini-begini. Dan saya tidak pernah minta. Ada banyak konglomerat di Medan, teman-teman baik saya. Enggak pernah mereka dengar bahwa saya minta uang. Saya cuma tahu kalau Tuhan menyuruh saya, Dia pasti akan melengkapi kita semua. Slide yang selanjutnya bisa dilihatin, saya ngintip aja. Ya, buka. Yang dapat menorong gairah seksual perempuan menurut Dr. Hart adalah apa itu? Ibu-ibu, apa para pria belajar dong? Apa? Udah tahu cara mengelus punggung istri supaya dia bunyi meong? Tahu? Dokter ini bilang cinta. Terus percintaan. Beda cinta dengan percintaan. Percintaan itu Anda melakukan sebuah, apa itu namanya? Berpelukan, godain dia, kata-katain dia. Kamu tuh cantik tahu nggak? Aku habis ngelihat bunga di Brastagi, nggak ada yang secantik mama. Kalau hidup ini bisa diulang lagi, saya akan menikah dengan mama lebih awal lagi. Nah itu dia. Ya, belajar ya saudara-saudara ya. Dulu belum menikah pinter, sekarang udah menikah bego. 3. Kedekatan fisik dan atau emosional. Saya suka ngomong begitu sama istri saya. Kamu tahu nggak? Saya itu sulit sekali sebetulnya tidur nyenyak kalau kamu tidak ngelus kepala saya. Makanya saya merasa nyaman kalau saya tidur, kamu bisa belai-belai saya, begitu. Terus saya bisa dengerin desah napas kamu, begitu. Saya senang kalau saya salah, kamu kasih tahu saya, kamu ingetin saya, kamu gitu. Itu dia ngerasa gitu saudara. Itu hal-hal yang bisa membuat gairah seksual seorang perempuan. Jadi Anda mesti gairahkan, mesti bangkitkan gitu. Jadi gak bisa secara instan. Yang keempat, imajinasikan istri Anda, lamunkan gitu. Saya pernah di Australia beberapa bulan dengan teman-teman saya para pendeta GBDI di berbagai tempat di Sulawesi. Saudara tahu, setelah 6 bulan kami pulang dari sana.
Kami diberikan kesempatan oleh teman-teman saya dari sana. Bapak-bapak kata teman-teman saya, tolong belikan satu hadiah buat istri setelah 6 bulan kita bersama-sama. Supaya kita tidak tergoda, kita saling menjaga. Kita kalau pergi saudara, berempat, berlima, gak boleh pergi sendirian. Itu perjanjian kita. Karena kita rata-rata sudah menikah semuanya. Dan saudara tahu, saya belikan pakaian yang bagus buat istri saya. Teman saya belikan tas, teman saya selalu belikan ikat pinggang segala macam. Ada satu teman saya pendeta dari Sulawesi Tengah, dari Poso. Dia beli sesuatu yang gak umum. Dia bilang gini, kalian semua 6 bulan di luar negeri hanya memikirkan halaman, hanya memikirkan ruang suci. Saya memikirkan ruang maha suci, katanya begitu. Kita pengen tahu saudara-saudara, apa ini pemberian ruang maha suci, korban yang diberikan oleh teman saya ini. Saudara tahu, dia beli baju tidur yang transparan. Celana dalamnya di tengah-tengahnya ada kupu-kupu, saudara-saudara. Kalian cuman bicara halaman, bicara tentang ruang suci. Saya masuk dalam ruang maha suci. Jadi rupanya selama 6 bulan itu dia sudah imajinasikan, saudara. Dan begitu sampai di Poso de Tentena, sebulan kemudian saya telepon maituanya, istrinya. Saya bilang, Kak, kemarin Paitua suami pulang bawa pakaian ruang maha kudus. Pak Andreas, saya sampai malu. Saya bilang, sayang, kurang ajar kamu, masa kasih pakaian begitu. Dan gilanya Pak, dia suruh saya pakai Pak. Gak boleh gelap-gelapan, terang-terangan Pak. Kan nanti banyak yang berdua di kamar kan, pasangan suami istri kan. Coba cerita sama istrinya, mah aku tadi waktu Pak Andas khotbah aku membayangkan itu. Lo kan ada yang mau bicara soal seks di dalam pernikahan kan, ini lo bicaranya jangan dianggap tabu. Ini hal yang wajar. Saudara lucu bilang, ngomongnya itu pantang. Tapi di kantor saudara ngomongnya apa? Percabulan. Itu kan namanya gak bener itu. Ngomong itu di dalam alam yang terbuka, kejujuran. Bicara dengan anak. Anak tanya sama mamanya, mama asmara apa sih? Hush, pantang. Asrama yang ada, tak ada itu asmara. Saudara pikir anak saudara bego. Zaman sekarang ngapain dia? Searching asmara. Ngerti gak? Iya kalau sumbernya bener, sumbernya gak bener. Celakalah anak saudara. Kasih tahu, ajak orang tua mandi bersama yang sesama jenis begitu. Atau anak yang perempuan lihat mamanya. Terus dia akan tanya, mama kemarin aku lihat adek, kok beda ya? Adek di bawahnya ada kayak selangnya. Kok aku nggak ada, selangku hilang ya mah, katanya begitu. Mamanya bilang, loh lihat mama punya. Terus dia bilang, mama kok ada bulunya? Kok aku nggak ada bulunya? Kok mama dadanya menonjol, aku kok rata? Nah itu kesempatan menjelaskan anatomi seorang perempuan. Jangan dianggap tabu. Ngerti? Tabu itu karena kita lack of knowledge, kurang pengetahuan. Yang kedua karena kepala kita koplak. Selanjutnya, boleh gak mengimajinasikan istri sendiri? Boleh gak? Aduh, nanti kalau aku pulang, aku akan pegang itu gunung Sinabungnya. Sampai di rumah engkau ngomong sama istrimu, mah tahu gak tadi selama seminar, aku membayangkan gunungmu yang meletus itu loh mah. Hah? Gunung Sinabung maksudnya? Boleh gak ngomong gitu sama pasangan sendiri? Boleh. Itu hak saudara. Ya, terus apa? Pasangan yang menarik, ibu kalau pakai pakaian itu tahu tempatnya. Jangan mau pergi ke pesta, mau kebaktian pakai kain. Giliran di tempat tidur Anda pakai pakaian pesta, kan terbalik. Ini khusus di Indonesia. Sekarang berenang itu kita bisa pakai pakaian lengkap loh Pak. Anda pergi ke Australia, Anda pergi ke Eropa, ke Jepang, nggak boleh berenang pakai itu. Bahkan kita pergi ke ruang rendem itu Pak, berendam itu, air panas itu.
itu mesti betul-betul bugil. Tapi mereka laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau kita kan enggak kan? Besok mau berenam udah pakai pakaian segala macam, udah pakai segala macam itu. Di Jepang enggak boleh itu. Mereka punya aturan. Nah kita kadang-kadang lucu, tidur itu pakai pakaian satria baja hitam. Bu, kalau udah tidur sama suami, pakai pakaian yang gampang dibuka. Kalau marah, jangan membelakangi suami. Ya, buka. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Itu dia. Engkau boleh marah. Yang marah itu apa? Perasaan Anda kan sakit kan, tapi kan nalar Anda kan bisa sehat. Suami pulang malam-malam Anda marah, itu perasaan Anda, tapi nalar Anda kan bisa di-setel. Papa baru pulang, capek ya sayang ya. Anda marah sebetulnya, tapi nalar Anda sehat. Pulang malam ya, capek ya sayang ya. Udah mandi dulu ya, mama udah siapin makanan. Ada air panas, gak usah dicampur biar melepuh sekalian. Mah, aku mau minum, kata suami begitu. Udah tuh, ada karbol, minum aja langsung. Ngomongnya tetap santai. Hati panas tapi kepala dingin. Bisa begitu enggak, ibu-ibu? Bisa. Namanya apa? Latilah dirimu, kata firman Tuhan. Kita ini cuma berlatih dalam N1, N2, N3. Cuman olahraga aja, padahal itu yang perlu dilatih apa? Adalah ibadah. Ibadah itu apa? Hal-hal yang berhubungan dengan karakter saudara di dalam Kristus, itu yang perlu saudara latih. Istri, ya sayang. Ada seorang laki-laki dia berlatih dengan istrinya. Pulang seperti gini, dia telepon istrinya. Halo sweetie, aku kangen sama kamu sweetheart. Nanti kalau aku pulang kita jalan ya dua-dua. Istrinya bilang apa? Ember, kamu kesurupan. Pakai sweetheart. Emangnya aku toko roti? Karena di Bandung ada toko roti sweetheart. Dia frustasi, dia tanya gini pada saya, Pak Andreas, ini ngomong jujur ya. Saya sakit hati banget. Saya udah ngomong sweetheart, sweetie, sayang. Dia bilang ember. Terus saya tanya gini, emang kamu lakukan selama ini udah berapa tahun dalam pernikahan kalian? Kan baru semalam ini, makanya dia bingung, kamu dianggap kayak orang kesurupan. Oh dia sadar saudara, tahu. Setahun kemudian saya ke Bandung ketemu sama istrinya. Istrinya bukan orang Kristen, tapi hari itu dia cerita, Pak karena suami saya berubah hidupnya Pak. Dan bukan malam itu saja. Sekarang saya juga udah ikut Kristus Pak. Jadi gimana memenangkan pasangan? Enggak usah dengan tutur kata yang macem-macem. Ayo dengan perbuatan. Belajar dong malam ini, peluk istrimu. Walaupun tanpa sesuatu gitu, cuman peluk saja, cium. Istri bilang, ada maunya. Giliran ada maunya aja nyanyinya. Berbisik-bisik, nyiur di pantai. Giliran udah selesai, maju tak gentar, membela yang benar. Ngajak perang gitu loh. Kalau ada maunya aja, langsung mesra segala macam. Jadi ketahuan, jadi suami mesti belajar. Waktu peluk istri beritahu sama dia, aku gak pengen sesuatu tapi aku ingin menyatakan bahwa aku sayang sama kamu. Kirim WA, tahu gak dalam hidup ini gak ada perempuan yang kucintai selain dirimu. Tidak pernah ada kata-kata sayang, kata-kata gombal selain pada dirimu. Engkaulah lentera dalam hidupku. Engkaulah petromak dalam hidupku. Ya sesuai dengan kemampuan bahasa saudara lah. Kamu adalah api unggun dalam hidupku. Ya. Saya kumbang, kamu badak. Enggak apa-apa saudara-saudara. Namanya gak bisa puisi kan. Suami geleng-geleng kepala, gila kali ini istri. Dia kumbang, gue badak ya. Apa
nggak ada kata-kata yang lebih sopan lagi, masa aku dianggap badak. Lihat motivasinya, dia ingin membuat kata-kata yang indah, cuman dia nggak bisa. Makanya kalau mau bagus Pak Yasona, malam ini para suami buat surat cinta sama istrinya. Besok sebelum kita pergi jalan-jalan, suruh masing-masing pasangan baca di depan istrinya. Tapi waktu tulis nggak boleh ketahuan istri. Cari waktu begitu. Nanti lihat deh. Cynthia, abang bingung ngomong sesuatu. Abang jujur aja, nggak bisa ngomong macem-macem. Pokoknya abang suka sama kamu, selesai. Ya nggak apa-apa saudara-saudara, itu aja udah kemajuan. Disuruh buat puisi, dia bingung saudara. Di sana gunung, di sini gunung. Dia tulis lagi. Apalagi ya katanya begitu. Nggak selesai saudara-saudara. Tapi udah bagus, dia udah bisa bilang di sana gunung, di sini gunung. Selanjutnya silahkan kau saja yang meneruskan. Ya, saya mau kasih tahu, seks itu harus terbiasa mulai dari hal-hal yang manis seperti begitu. Kalaupun marah dikeluarkan, tetapi jangan menyakitkan. Jadi sebelum bicara itu dipikirkan, kira-kira kalau saya menyampaikan ini dia melukai apa tidak. Jangan pikir gini, saya sih orangnya gak suka nyimpen beban gitu ya. Kalau saya ada masalah ya saya keluarkan. Dan saya mengalami kelepasan. Puji Tuhan kan. Tapi orang yang dengar itu dia kesurupan. Saya tanya, bagus gak? Gak bagus, Anda kelepasan dia kesurupan. Saya pokoknya gak mau nyimpan dendam, pokoknya udah selesai ya udah lepas gitu aja. Tapi pasangan saudara sakit hati. Enggak boleh seperti gitu. Kalau kira-kira kata-kata itu melukai, redam. Seorang kiai, teman baik saya di Tasikmalaya Pak Yasono, hebat. Dia kalau udah mau marah sama santri-santrinya, dia udah lihat itu santrinya melakukan tindakan yang tidak terpuji, dia udah murka, dia mau marah. Saudara tahu, dia redam loh, dia masuk kamar, dia buka baju, dia berendam di kamarnya. Di kamarnya ada bak gitu, bak mandi itu. Itu yang sudah berhari-hari, dia dingin banget. Sampai dia merasa sejuk, lelah, kemudian dia tidur. Begitu bangun, emosinya sudah surut. Jadi dia ngomong pakai nalar. Tadinya perasaannya di depan, emosinya di depan, nalarnya di belakang. Namanya orang bilang gak pakai otak ngomongnya. Jadi nanti nyeselnya di belakangan. Nah itu yang saudara perlu latih dalam hidup. Kalau mau marah dengan pasangan, jangan dulu. Latihannya gini saudara. Ada seorang ahli pernikahan. Jadi kalau misalnya kamu marah, maju 4 langkah, mundur 4 langkah. Maju 4 langkah, mundur 4 langkah. Lakukan itu 7 kali. Dengar seminar itu ada seorang suami. Pulang dia bilang, saya akan belajar. Sampai di rumahnya dia kaget saudara-saudara. Dia lihat istrinya lagi tidur berselimut, tapi ada kaki yang lain selain kaki istrinya. Dia mau marah. Begitu dia mau marah, dia ingat pembicara. Maju 4 langkah, mundur 4 langkah. Dia lakukan selama 7 kali, maju 4 langkah, mundur 4 langkah. Dan tiba-tiba istrinya bergerak, selimutnya terbuka. Ternyata siapa di sebelahnya? Ibu mertuanya, mamanya si istrinya itu sendiri sedang numpang nginep di situ, kan suaminya sedang pergi retreat. Ngerti ya? Begitu pulang, di situ baru dia belajar. Untung 4 langkah ke depan, 4 langkah ke belakang, diulangi 7 kali. Dan ternyata itu bukan laki-laki, ternyata ibu mertuanya sendiri, mama istrinya sendiri. Di situ dia belajar. Artinya apa? Sebelum berbicara, pikirkan akibatnya, jangan emosi. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.